Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian kitab Bulughul Maram yang berkenaan dengan Kitabus Shalah, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita kembali bisa menghadiri kajian kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitab Bulughul Maram dalam Kitabus Shalah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kita di dalam menjalankan salat, dan di akhirat nanti mudah-mudahan ketika dihisab salat kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan membahas masih berkenaan dengan masalah tasyahud. Dan pada malam ini kita akan membahas tentang hadis dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an. Hadis dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an yang mudah-mudahan Allah meridainya. Qala, kata Fadalah bin Ubaid, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi. Satu riwayat yang disampaikan oleh Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang yad'u fi salatihi, sedang berdoa di dalam sholatnya. Jadi satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang yang sedang berdoa di dalam sholat. Tapi dalam doa tersebut walam yahmadillah, orang tersebut tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak membaca apa? Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Walam yusalli 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam doa tersebut, di dalam sholatnya, orang tersebut tidak berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut, ajil hadza. Orang tersebut terburu-buru dalam berdoa. Jadi dia berdoa langsung meminta tanpa dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan tanpa dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajila hadza, orang itu tergesa-gesa, terburu-buru. Orang tersebut terbirit-birit. Apa terbirit-birit itu? Bahasa sana itu. Kenapa?
Karena dia tidak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tidak berselawat kepada Nabi SAW di dalam doanya. Summa da'ahu, kemudian Rasulullah SAW memanggil orang tersebut. Nah, selesai salat, Rasulullah SAW memanggil orang tersebut. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang kalian salat, falyabda bitahmidi rabbih, maka hendaklah dia mulai dengan memuji Rabb-nya, wassana'i alaih, dan dia menyanjung Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya. Summa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u bima syaa, kemudian dia berdoa sesuai dengan apa yang ia kehendaki dalam isi doa tersebut. Jadi ini susunan di dalam apa? Berdoa di dalam salat atau di luar salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini disahihkan oleh oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Sehingga hadis ini merupakan al-hadis sahihun. Hadis ini hadis sahih. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Hadis ini dimasukkan ke dalam bab masalah tasyahud akhir di dalam sholat. Di mana hadis yang kita baca tadi menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seseorang ketika di dalam tasyahud sholatnya yang terakhir. Jadi tasyahud akhir di dalam sholat maksudnya. Jadi tasyahud akhir di dalam sholat, orang tersebut syara'a yad'u rabbahu, dia langsung berdoa kepada Allah SWT. Langsung berdoa ketika tasyahud apa? Langsung berdoa qabla ayyahmidallaha ta'ala, sebelum dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yusni alaih, dan sebelum dia menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yusalli ala nabihi, dan sebelum dia membaca selawat kepada Nabi SAW. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, ajila hadza bidu'aihi, orang tersebut tergesa-gesa di dalam berdoanya. Di mana orang tersebut tidak mendahulukan sebelum berdoa dengan dua perkara yang sangat penting. Jadi tidak mendahulukan sebelum dia berdoa dengan dua hal yang sangat penting. Apa itu? Memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita lihat di dalam hadis, ketika kita tasyahud kan kita memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? At-tahiyyatu lillah. Itu memuji Allah. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Atau dalam riwayat yang mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai akhirnya itu sama, ya. Itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Habis kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan membaca at-tahiyyat, kemudian apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian setelah itu kita membaca apa? Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya apa? Setelah memuji Allah SWT, lalu setelah itu masuk pada salat, baru setelah itu kita berdoa. Ya. Baru setelah itu apa? Berdoa. Nah, orang ini tanpa dia membaca tahiyat, tanpa dia membaca selawat, langsung apa? Berdoa. Ya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ajilah hadza. Orang itu tergesa-gesa. Orang itu terburu-buru di dalam berdoa. Padahal ketika seseorang berdoa, salah satu adab yang dilakukan adalah dengan dia memuji Allah Subhanahu wa taala dulu, baru setelah itu apa? Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adab ini baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi kalau kita di luar sholat itu juga harus memuji Allah SWT dulu dan adabnya. Dimulai dengan apa? Memuji Allah SWT. Alhamdulillahi hamdan
yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kemudian setelah itu kita membaca apa? Salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan selanjutnya. Baru setelah itu kita apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk ya, kepada umatnya tentang adab berdoa. Jadi ini merupakan salah satu bagian dari adab. Apa sih adab? Tata cara yang baik di dalam apa? Berdoa. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih. Apabila salah seorang kalian berdoa atau salat atau doa di dalam salat, maka hendaklah dia mulai dengan memuji Rabb-nya dan menyanjungnya. Summa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yad'u bima syaa. Kemudian dia berdoa dengan apa yang sesuai dia kehendaki. Jadi setelah itu apa? Dia berdoa dengan hal yang dia kehendaki, min khairait dunya wal akhirah. Baik dari apa? Untuk minta kebaikan dunia maupun untuk minta kebaikan apa? Akhirat. Walam yuqayyidhu. Sehingga tidak terikat. Terserah dia meminta doa apa saja. Namun kata para ulama, wal afdal ad-du'a bil ma'sur. Dan yang paling utama tentunya kita membaca doa di dalam salat itu doa-doa yang ma'sur. Apa yang ma'sur? Yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dibahas apa-apa saja doa-doa di dalam tasyahud akhir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah nanti Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu diajarkan. Atau Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan itu juga diajarkan. Dan ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu doa yang maksur, tapi tidak terikat. Doa yang mana saja yang kita hafal. Doa yang mana saja apa? Yang kita hafal. Kemudian di dalam hadis itu menjelaskan tentang di mana hendaknya kita mendahulukan wasilah. Ya. Wasilah untuk kita minta kepada Allah SWT. Apa sih tawasulnya? Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dulu. Jadi kita sebelum minta, kita bertawasul dulu dengan apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana juga suratul Fatihah, di mana awal kita sholat itu kan kita membaca apa? Suratul Fatihah. Itu kan kita apa? Bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baru kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan apa? Menyanjungnya dengan menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita apa? Mengakui beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Fatihah pertama kan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita menetapkan Allah itu apa? Rabbil alamin. Menetapkan keesaan Allah. Di mana hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini alam. Wal ibadah lahu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan menetapkan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah apa? Rabbil alamin. Di mana apa? Dalam Fatihah itu apa? Mengandung bagaimana apa? Ketika kita berdoa, hendaknya kita memuji Allah SWT, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta, hanya Allah Subhanahu wa taala tempat di mana kita beribadah kepadanya. Itu apa? Kita puji. Sehingga disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi, beliau mengatakan ad-du'a min aqwal asbab fi daf'il makruh. Jadi doa itu merupakan sebab yang paling kuat untuk kita menolak keburukan dan untuk kita meminta kebaikan. Terdapatnya apa? Kebaikan. Jadi doa ini kan senjatanya para nabi dan rasul itu dengan doa. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran,
Setiap nabi dan rasul mereka memiliki doanya masing-masing. Seperti Nabi Adam alaihissalam, doanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau doanya Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi semua nabi dan rasul itu senjatanya adalah dengan dia berdoa pada Allah SWT. Ya. Sehingga kata para ulama, doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Doa itu apa? Senjatanya orang mukmin. Dan doa itu huwal ibadah. Dan doa itu apa? Ibadah, kata Rasulullah SAW. Maka doa itu adalah sebab yang kuat di dalam menolak keburukan dan di dalam menghasilkan apa yang kita ingin minta. Apa yang kita ingin minta kepada Allah SWT, maka hendaknya melalui apa? Doa. Ya. Jadi apa yang kita inginkan adalah kepada Allah SWT itu harus melalui apa? Doa. Kita mau sesuatu tapi kita nggak pernah minta kepada Allah SWT, kita nggak diberi. Kenapa? Karena kita nggak minta. Jadi kalau kita ingin meminta sesuatu kepada Allah SWT, maka melalui apa? Doa, kata para ulama. Sehingga doa itu dilakukan oleh para nabi, para rasul, para sahabat. Baik mereka dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang, dalam keadaan sempit maupun lapang. Kan kadang-kadang kita kalau berdoa hanya pada saat ketika apa? Sulit. Kita berdoa pada saat ketika sedih. Kita berdoa pada saat ketika sempit. Padahal doa itu tidak melihat kondisi kapan saja. Dalam keadaan senang pun kita hendaknya apa? Berdoa. Dalam keadaan lapang pun berdoa. Minta doa apa yang kita inginkan. Ketika apa? Senang. Minta agar Allah tetapkan nikmat. Allah berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk keluarga kita, anak kita, orang tua kita yang sudah meninggal. Atau orang tua yang kita yang masih hidup. Jadi banyak doa. Makanya doa itu kata para ulama adalah afdalul ibadah. Ibadah yang paling utama itu berdoa. Kenapa? Karena doa itu merupakan ketika seseorang berdoa, dia memperlihatkan dirinya butuh kepada Allah SWT. Ketika seorang hamba itu berdoa, dia memperlihatkan dirinya berhajat kepada Allah SWT. Dan inilah yang Allah SWT suka, melihat hamba-hambanya butuh kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat suka ketika hambanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hamba tersebut menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat sandaran hidup. Allahus Samad. Allah tempat menggantungkan hidup. Jadi Allah sangat suka, Allah Subhanahu wa taala sangat suka. Berarti hamba ini memperlihatkan dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat menggantungkan hidup. Sehingga jangan sekali-kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga kepada selain Allah. Berarti kalau seperti itu namanya apa? Syirik. Udah minta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga apa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika orang melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala dia meminta, berarti dia tidak percaya kepada Allah. Dia ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha menerima doa. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabbmu berkata, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian, astajib lakum. Niscaya aku akan perkenankan doa kalian. Jadi apa? Berdoa dan saya akan perkenankan. Artinya apa? Tugas kita berdoa. Lalu doa itu hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Hasilnya apa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Sehingga ketika seorang berdoa disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini, karena doa itu merupakan sebab yang paling kuat untuk menolak bahaya, keburukan dan untuk menghasilkan apa yang kita minta, ya. Maka hendaknya seseorang ketika berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, adabnya adalah khusyu'an fil qalbi. Khusyuk di dalam hati. Ketika berdoa dia khusyuk. Artinya apa? Khusyuk. Khusyuk itu al-khudur.
menghadirkan hatinya bahwa dia sedang berdoa kepada Allah SWT. Jangan sampai mulutnya minta kepada Allah SWT tapi hatinya kemana-mana ya. Berarti nggak hadir hatinya. Kenapa? Karena dia tidak khusyuk di dalam apa? Berdoa kepada Allah SWT. Kemudian dia merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul berada di hadapan dia. Bahwa dia sedang meminta, langsung berhadapan kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa apa? Zullan, dengan rasa bahwa dia itu sangat butuh. Hina dirinya, nggak mampu apa-apa. Dia apa? Tidak mampu apa-apa. Ya. Jadi jangan sampai orang berdoa tapi dalam hatinya masih ada sifat kiber, apa kiber? Sombong. Jadi dia berdoa kepada Allah SWT tapi dalam hatinya masih ada apa? Sifat dengki kepada manusia, hasad. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dalam hatinya masih ada kesombongan. Maka itu harus dihilangkan. Kemudian kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ketika dia berdoa, salah satu adabnya juga tadi setelah dia berkhusyuk, ya, mengosongkan hatinya dari aktivitas dunia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa. Kemudian setelah itu apa? Wastaqbalad da'i al-qiblah, dan hendaknya seorang yang berdoa dia menghadap kiblat. Ini salah satu adab. Jadi ketika dia berdoa maka menghadap apa? Ke kiblat. Itu apa? Salah satu adab. Karena kiblat itu merupakan apa? Arah yang utama. Kemudian wa kana ala taharatin, dan hendaknya salah satu adab juga ketika dia berdoa berada dalam kesucian, artinya suci. Ya, suci. Baik dari hadas kecil maupun hadas apa? Besar, suci. Itu salah satu adab. Kemudian wa rafa'a yadayhi ilallah. Lalu dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah SWT. Ya. Ada beberapa doa. Ada doa yang dikenal apa? Doaul masalah. Ya. Doaul ibadah. Doaul ibadah itu zikir, seperti kita habis sholat kan kita zikir ya. Dan itu juga bagian dari doa. Karena di dalam apa? Di dalam zikir itu ada permintaan-permintaan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu kan apa? Salah satu apa? Zikir. Kemudian nanti apa? Terakhir dari apa? Doa yang kita minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dari akhir apa? Daripada akhir zikir. Dan itu tanpa kita mengangkat tangan. Kenapa? Karena itu adalah doaul ibadah. Ya, doaul apa? Ibadah. Jadi enggak dari awal kita begini aja zikir, enggak. Begini aja. Tapi itu doa juga, isinya apa? Mengandung doa zikir tersebut. Itu yang dikenal apa? Doaul ibadah. Ada yang disebut dengan doaul masalah, doa di mana kita meminta. Nah itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hal ini. Adabnya dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat, kemudian kita angkat tangan sambil kita apa? Mengangkat tangan. Ya. Jadi kita apa? Mengangkat tangan begini. Jadi mengangkat tangan buat apa? Begini. Jadi bukan begini. Ini bukan mengangkat tangan. Kan ada orang berdoa begini. Ada gak gitu? Begini, minta gitu. Gitu. Itu berdoa. Jadi mengangkat tangan. Seperti kalau kita masuk ke masjid, itu juga kan berdoa. Tapi itu doa ibadah. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Lalu kita minta Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, tanpa kita mengangkat tangan. Kenapa? Itu doa ibadah namanya. Tanpa kita mengangkat tangan. Tapi ada doa yang disunahkan untuk mengangkat tangan, di mana disebutkan dalam hadis, innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah sangat malu ketika seorang hamba dia berdoa dengan mengangkat tangannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan. Ya, artinya mengangkat tangan itu apa? Bagian dari adab juga dalam doaul masalah. Doa di mana kita ketika apa? Meminta. Kemudian ada lagi doa yang di samping mengangkat tangan, angkat tangannya lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi sampai disebutkan dalam riwayat hadis Rasulullah apa? Sampai kelihatan apa? Ketiaknya. Pada saat kapan? Ketika Rasulullah SAW melaksanakan doa di dalam sholatul istisqa. Sholat minta hujan. Pernah nggak di sini? Sholat rame-rame untuk minta hujan? Nggak pernah ya? Tapi sekali-sekali memang perlu dipraktekin. Gitu.
Ya, dipraktikkan agar kita tahu bagaimana sih salat apa? Salatul istisqa namanya. Dan itu ketika berdoa betul-betul untuk memperlihatkan bahwa betul-betul luar biasa, hampir mengangkat tangan kepada Allah SWT. Gitu. Memperlihatkan kefakiran. Memperlihatkan apa? Kefakiran kita di hadapan apa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan, setelah itu kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala tadi. Ada berdoa dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Ibnu Qayyim, adab-adabnya. Langkah-langkah untuk apa? Berdoa. Kemudian summa qaddama baina yaday hajatihi at-taubata wal istighfar. Kemudian mendahulukan ketika dia berdoa sebelum dia meminta kehajatannya, kebutuhannya adalah dengan dia bertaubat dulu dan beristighfar. Jadi jangan langsung minta. Istighfar dulu, bertaubat dulu. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi apa? Allahumma ighfirli dzunubi dzunuban katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta. Zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kita minta apa? Kita beristighfar dan bertobat dulu. Ya. Kita apa? Minta ampun dulu pada Allah SWT. Karena dengan kita minta ampun dan bertobat kepada Allah SWT, itu akan Allah mudahkan untuk diterimanya doa kita. Kenapa? Karena jangan sampai orang ketika berdoa dalam kondisi berlumuran dosa. Sebab apa? Sebab salah satu yang mencegah diterimanya doa seorang itu adalah ketika dia melakukan apa? Dosa. Jadi salah satu yang mencegah diterimanya doa seseorang adalah ketika dia dalam keadaan apa? Berdosa. Sehingga taubat dulu pada Allah SWT. Minta ampun dulu pada Allah SWT. Sejadi-jadinya kita minta ampun dan kita boleh nangis di situ. Ya, kemudian jadi apa? Habis minta ampun, kita bertobat dan minta ampun kepada Allah SWT. Summa dakhala 'ala Allah. Ya. Kemudian masuklah kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Kemudian kita masuk kepada apa yang kita minta, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja? Untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita jangan lupa, untuk anak-anak dan istri kita, keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, dan untuk apa? Handai tolan kita, itu jangan lupa. Ya. Kemudian setelah apa? Dalam keadaan pada saat kita berdoa, wada'ahu raghbatan wa rahbatan. Saat dia berdoa hendaknya dalam kondisi raghbah, ya. Rasa cemas, takut, ya. Tapi berharap. Gitu. Berharap. Artinya apa? Kita takut terhadap adab Allah SWT, tapi berharap agar dengan doa ini apa? Allah Subhanahu wa taala terima. Gitu. Jadi apa? Allah Subhanahu wa taala apa? Terima. Sehingga akan memunculkan rasa optimisme. Jadi dalam berdoa itu tidak boleh pesimis, kata para ulama. Dalam berdoa itu apa? Tidak boleh pesimis, harus optimis. Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pemberi, Maha Penerima taubat, Maha Mengampuni, Maha di mana ketika seorang hamba meminta akan diberikan oleh Allah SWT. Itu harus optimis. Jadi jangan pesimis dalam berdoa. Makanya ada orang yang ketika berdoa mengatakan, ya Allah berikanlah saya, ini dalam bahasa Indonesia saja ya. Oh ya Allah berikanlah saya rezeki kalau engkau kehendaki ya Allah. Ya Allah berikanlah saya keberkahan hidup kalau engkau mau ya Allah. Itu nggak boleh. Ditegur oleh Rasulullah. Jangan kalau engkau mau, kalau engkau kehendaki. Kenapa? Berarti dia apa? Tidak optimis, pesimis gitu, ragu-ragu. Jadi kalau minta saja langsung yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala apa? Akan memberikan. Yeah. Jadi Allah SWT Maha mengabulkan doa seorang hamba. Kemudian jadi ketika dia berdoa raghbatan wa rahbatan dengan rasa cemas tapi juga berharap-harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap. Jadi punya harapan bahwa Allah SWT apa? Akan mengabulkan doa saya. Sehingga dari situ harus ada rasa optimisme terhadap Allah SWT. Yang kedua, baik sangka kepada Allah SWT.
Jangan belum apa-apa dia berdoa, apa diterima nih? Nah, kan gitu. Kita berdoa, apa diterima nanti Allah? Jangan begitu, nggak boleh. Berarti dia buruk sangka kepada Allah SWT. Jadi kalau berdoa, udah pokoknya Allah SWT apa? Akan menerima. Husnuzon saja. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi. Saya itu tergantung bagaimana dugaan dugaan dari hambaku. Kalau hambaku menduga kalau saya tidak menerima doanya, saya tidak akan terima. Tapi kalau hambaku dugaannya bahwa saya akan menerima doanya, saya akan kabulkan. Jadi tergantung bagaimana dugaan sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha pemberi menerima tobat, Allah Subhanahu wa taala akan terima tobat. Sehingga di sini kita perlu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka, optimisme apa yang kita minta, jangan pesimis. Watawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Yang kemarin. Dan hendaknya dalam berdoa dia bertawasul kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika kita minta ya Allah, ya Rahman, irhamna fa innaka anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Razzaq, urzukna fa innaka khairur raziqin. Jadi sesuai dengan apa yang kita minta. Kita minta rezeki, panggil nama Allah SWT yang Maha Pemberi rezeki. Ya Allah, ya Razzaq, urzukna fa innaka khairur raziqin. Fa innaka anta khairur raziqin. Kita minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna fa innaka anta arhamur rahimin. Kita minta dibukakan pintu rahmat. Ya Allah, ya Fattah fa innaka anta khairul fatihin. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang membuka rahmat. Fa innaka anta arhamur rahimin. Sesungguhnya engkau adalah yang sebaik-baik yang memberikan rahmat, khairul rahimin. Fa innaka anta khairur raziqin. Sesungguhnya engkau adalah yang sebaik-baik yang pemberi rezeki. Jadi sesuai dengan apa yang kita minta. Ini doa. Jadi harus yakin dan menyebut, selalu mengucapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Samad, Ya Ahad, Ya Lam Yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala suka ketika kita berdoa lalu selalu memanggil namanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat suka ketika kita berdoa dan selalu memanggil namanya. Kemudian disebutkan lagi di sini wa qaddama baina yadayi du'ahu. Jadi hendaklah dimulai ketika dia berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kadang-kadang kan diucapkan tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Yang diomongin lain, di hati lain gitu. Itu apa? Kemudian kalau dilakukan seperti ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, fa inna hadzal du'a la yakadu yuraddu abadan. Kalau dilakukan seperti ini, maka sesungguhnya doa ini hampir-hampir saja tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Kalau dilakukan seperti ini. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, salah seorang ulama yang merupakan murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini hampir-hampir saja artinya pasti diterima oleh Allah SWT. Namun tentunya nanti ada syarat-syarat berdoa. Ketika kita berdoa, pertama kita jauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga waktunya, kapan waktu yang tepat ketika kita berdoa, kan gitu. Jadi ada waktu-waktu yang tepat, ada tempat-tempat yang mustajabah gitu. Waktu-waktu yang mustajabah ketika kita berdoa pada saat kita sujud. Itu waktu yang istijabah. Pada saat ketika tasyahud akhir, itu waktu yang istijabah, mustajab. Pada saat bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah, itu waktu yang mustajab ketika kita berdoa. Disebutkan lagi pada saat turun hujan, itu waktu yang istajabah. Pada saat ketika kita safar di jalan, itu makanya kalau kita safar di jalan sering-sering berdoa. Kenapa? Karena itu juga waktu
mustajab, istijabah. Waktu di mana Allah SWT apa? Jadi ada waktu-waktu spesial. Kemudian sepertiga malam juga begitu. Sepertiga malam terakhir sebelum subuh. Tapi sepertiga malam terakhir sebelum subuh, menjelang apa? Subuh. Itu juga waktu yang istijabah, waktu mustajab. Ada lagi nanti doa orang yang terzolimi. Itu apa? Orang-orang yang akan dikabulkan doanya itu apa? Salah satunya apa? Orang yang terzolimi. Makanya hati-hati ketika seseorang berbuat zolim lalu didoakan oleh orang yang dizolimi, itu akan dikabulkan. Kenapa? Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada antara dia dan antara Allah itu hijab. Allah SWT. Jadi jangan sembarangan seseorang itu melakukan apa? Kezoliman. Orang itu dikatain, orang itu diceritain kejelekannya, itu kan kezoliman. Karena kadang-kadang kita ini kadang-kadang bukan berarti kita dibenci orang itu kita pernah berbuat salah kepada orang tersebut. Jadi kita dibenci seseorang bukan karena kita pernah berbuat salah kepada orang tersebut, tapi bisa jadi dia mendengar sesuatu yang salah tentang kita dari orang lain. Bisa paham nggak ada? Jadi, saya dibenci seseorang bisa jadi bukan karena saya pernah berbuat salah kepada orang tersebut, tapi bisa jadi orang tersebut salah tentang diri saya yang pernah diucapkan oleh orang lain. Gitu. Padahal saya belum pernah melakukan, tapi dia mengambil informasi dari orang lain. Gitu. Maka berarti kan kita terzolimi. Kenapa? Karena orang tersebut menginformasikan tentang diri saya salah. Gitu. Tentang diri apa? Salah. Gitu. Maka terzolimi. Hati-hati ketika orang terzolimi, doanya itu apa? Makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian juga tempat yang makbul. Jadi ada waktu, ada orang-orang yang dikabulkan doanya secara khusus ya, seperti orang yang sedang berpuasa, itu juga apa? Makbul. Gitu. Kemudian juga ada orang tempat seperti apa? Di Madinah atau di Mekah ya. Kalau di Madinah di Raudhah, itu Raudhah itu sebagai salah satu tempat favorit orang untuk berdoa di sana. Makanya apa? Orang itu gantian di situ. Kenapa? Karena orang semuanya mau berdoa di situ. Makanya harus ada aplikasi. Kalau enggak diatur, nggak muat deh. Nggak muat deh. Maka kenapa? Karena itu waktu tempat yang sangat ijabah. Salah satunya apa? Raudhah. Di mana itu Raudhah? Di Masjid Nabawi. Baina baiti wa baina mimbari Raudhah. Antara rumahku dan antara mimbarku yang ada di Masjid Raudhah itu apa? Yang ada di Masjid Madinah ya, An-Nabawiyah itu apa? Raudhah gitu. Jadi baina baiti wa baina mimbari, antara rumahku dan antara mimbarku itu adalah Raudhah. Dan itu berada di Masjid Nabawi. Itu salah satu tempat yang mustajab. Di Mekah itu banyak. Multazam, Maqam Ibrahim, dan beberapa lagi. Jadi itu tempat-tempat yang istijabah. Berarti kuburan nggak masuk di situ. Kuburan itu nggak masuk tempat mustajab. Cuman sayang kadang-kadang orang justru banyak yang berdoa di kuburan, padahal kuburan itu bukan bagian dari tempat mustajab. Kenapa? Karena tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Tapi sayang banyak orang yang banyak berdoa di situ. Jadi begitulah tempat-tempat yang mustajab. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi hampir-hampir saja ketika dia memenuhi adab-adab berdoa, la yakadu yuraddu abadan, tidak ditolak selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La siyama, apalagi ketika dia berdoa dengan doa-doa yang ma'sur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dia berbaik sangka terhadap apa yang dia doakan dengan waktu-waktu tertentu tadi, dengan tempat-tempat tertentu, itu lebih
lebih kalau bahasa kita apa? Lebih dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi bencana bagi orang-orang yang berdoa adalah, nah disebutkan bencananya apa? Wa minal afat, bencana bagi orang-orang yang berdoa ketika doanya itu tidak terkabulkan, tapi dia ingin disegerakan untuk dikabulkan. Jadi ada orang-orang yang berdoa tapi mau disegerakan dikabulkan. Maka kata apa? Kata para ulama di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, sementara Allah lambatkan pengabulan tersebut, maka setelah itu dia tidak berdoa lagi deh. Kenapa? Habis udah doa capek-capek nggak dikabulkan sampai gini hari, udah dah berhenti doa. Itu termasuk bagian dari apa? Bencana orang yang berdoa. Kenapa? Karena dia putus asa dari berdoa. Padahal ketika kita berdoa, dikabulkan atau tidak dikabulkan, tetap kita berdoa dulu. Kita yakin. Kita apa? Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Paling tidak ketika kita berdoa kita mendapatkan pahala. Kenapa? Karena doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Karena ibadah ketika kita berdoa minimal kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Ini udah isya nih. Karena ada beberapa hal yang harus disampaikan tentang nah, kenapa? Karena orang yang berdoa pertama bisa saja Allah Subhanahu wa taala langsung cash dikabulkan. Seperti seorang tabi'in yang namanya Uwais Al-Qarni, kata Rasulullah SAW, ketika dia berdoa selalu apa? Dikabulkan. Sebab apa? Keberkahan dia merawat ibunya, baktinya dia kepada orang tuanya. Namanya Uwais Al-Qarni. Langsung dikabulkan. Ya. Jadi yang kedua, bisa saja doa tersebut ditunda untuk dikabulkan. Kenapa? Karena kalau langsung dikabulkan, udah berhenti deh. Kenapa? Udah dikabulkan, mau ngapain lagi berdoa kan gitu biasanya. Makanya Allah tunda dulu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala gantikan dari apa yang dia minta. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kebutuhan seorang hamba ketimbang hamba itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kebutuhan kita ketimbang kita sendiri. Kenapa? Karena yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita butuhkan ketimbang diri kita sendiri. Jadi Allah gantikan. Kalau tidak, menjadi pahala nanti di akhirat. Itu doa. Jadi jangan sampai orang berhenti berdoa gara-gara apa? Kok sampai gini hari belum dikabulkan? Dia terus berdoa. Kenapa? Itu bencana bagi orang yang tidak apa, yang putus asa untuk berdoa sehingga apa? Dia tidak berdoa-doa lagi deh. Itu nggak boleh. Pokoknya dalam setiap waktu, dalam setiap tempat, dalam setiap apa, kita apa berdoa, dalam setiap apa, kondisi kita berdoa. Jadi dalam setiap waktu, dalam kondisi tempat, dalam setiap kondisi kita berdoa. Kapan saja. Kenapa? Karena doa itu bagian dari hidup kita. Karena doa itu adalah bagian apa? Kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi dan rasul senantiasa berdoa. Sampai meninggal pun mereka apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.